semua. Luar biasa. Wah, puji Tuhan ya. Hari ini kita kembali melaksanakan ibadah mandiri Sekolah Hari Minggu GKI Yerusalem yang akan dipandu bersama Kanata dan Katosa. juga Kak Yoga. Oke, baiklah adik-adik semua, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu buah pujian dengan judul Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik semua, tiba saatnya kita masuk ke dalam doa pembuka yang akan dipimpin oleh Katosa. Oke, adik-adik yang berada di rumah, kita siapkan hati kita dan pikiran kita lipat tangan kita, tutupkan mata kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan sehat dan dengan semangat yang baru. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin ibadah pagi sekolah minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati agar ibadah ini lancar dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, nanti disiapkan Alkitab dan buku catatannya ya. Namun sebelum itu, kita angkat satu buah pujian dengan judul Baca Kitab Suci. Saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Disiapkan ya Alkitab dan buku catatannya. Silakan. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Indah. Sebelum memulai firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa.
Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak, Engkau telah mengumpulkan kami di sini ya Bapak untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati Kak Indah yang memberitakan firman Tuhan ini ya Bapak. Tolong berkati juga adik-adik Kak Indah ya Bapak yang ada di rumahnya masing-masing, agar bisa mengerti arti dari firman-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Untuk memulai firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita buka Alkitab kita baca dari Imamat pasal 1 ayat 1-3 dengan perikop korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila ia seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Setelah membaca firman Tuhan pada hari ini, mari kita saksikan video berikut ini yang bertema mempersembahkan korban sebagai ibadah. Kita mendambakan dunia menjadi baik sehingga manusia hidup dengan damai, bertindak dengan kasih dan adil. Tapi ada sebuah permasalahan. Ada sesuatu yang mendorong kita, manusia, untuk terus-menerus menimbulkan kekacauan dan kehancuran, dan kita menyebutnya kejahatan. Dan dari sudut pandang Alkitab, kejahatan menimbulkan kerusakan setidaknya dalam dua cara. Ada akibat langsung dari kejahatan kita, misalnya ketika seseorang mencuri dari orang lain. Ia telah menimbulkan ketidakadilan. Ya, karena itu, mereka berhutang sesuatu untuk memperbaikinya. Tapi ada akibat tidak langsung dari kejahatan, yaitu rusaknya hubungan antar manusia yang menimbulkan rasa kurang percaya. Ada kerusakan emosional, seperti vandalisme, dan mereka perlu memperbaikinya juga. Sekarang banyak orang yang percaya, "Hei, Tuhan itu baik. Dialah yang harus menyingkirkan semua kejahatan di dunia." Tapi jujur saja, maksud saya, kejahatan yang saya lihat di mana-mana di luar sana adalah kejahatan yang sama yang ada di dalam diri saya. Kita semua ikut andil dan kita terus melakukannya. Ini situasi yang sulit bagi kita. Jika Tuhan ingin menyingkirkan kejahatan di dunia, Dia harus menyingkirkan kita. Dan inilah hal yang luar biasa tentang kisah Alkitab. Allah ini begitu baiknya sehingga Dia tidak hanya akan menyingkirkan kejahatan dari dunia ini, namun Dia juga akan melakukannya tanpa menghancurkan umat manusia. Jadi, bagaimana Dia akan melakukan itu? Nah, di awal kisah Alkitab, kita diperkenalkan dengan praktek pengorbanan hewan, yang saya tahu tampaknya aneh bagi kita. Tapi bagi umat Israel, itu adalah simbol yang sangat kuat dari keadilan dan kasih karunia Allah. Jadi, ingat bahwa saya adalah penyumbang kejahatan di dunia ini. Saya harus disingkirkan. Namun Allah mengizinkan nyawa hewan ini sebagai gantinya. Secara simbolis, hewan ini mati menggantikan saya. Dan istilah Alkitabiah untuk hal ini adalah penebusan, yang artinya untuk menutupi kematian seseorang. Tapi ada bagian kedua dari ritual ini. Ingat bahwa kejahatan juga menyebabkan perusakan hubungan. Dan dalam Alkitab, konsep ini digambarkan sebagai mencemari atau mengotori wilayah itu dan membuatnya najis. Jadi imam secara simbolis akan membersihkan perusakan itu dengan percikan darah binatang di berbagai bagian bait suci. Jadi, darah binatang membersihkan banyak hal. Tapi ingat, bahwa ini hanyalah simbol, dan simbol yang tidak biasa bagi kita. Darah mewakili kehidupan. Percikan darah mewakili bagaimana Allah membersihkan konsekuensi-konsekuensi tidak langsung dari kejahatan dalam lingkungan mereka. Dalam Alkitab, proses ini disebut pentahiran. Jadi, bait suci sekarang menjadi tempat yang tahir di mana Allah dan umatnya dapat hidup bersama dalam damai. Jadi, ritual ini memperbaiki semua hal antara Israel dan Allah. Dan lebih dari itu, bangsa Israel mengalami kasih Allah dan karunia-Nya melalui simbol-simbol ini. Dengan diampuni, idealnya akan mendorong mereka juga untuk menjadi orang yang penuh kasih dan karunia. Benar, itu idealnya. Tapi ini tidak selalu terjadi. Benar, sehingga Nabi Yesaya misalnya berbicara banyak tentang ini. Dia mengawali kitabnya dengan mengatakan bahwa pengorbanan bangsa Israel yang terus-menerus telah menjadi tidak berarti karena mereka juga mengizinkan kejahatan besar terjadi di tengah-tengah mereka, mengabaikan orang miskin dan tertindas. Bahkan raja-raja Israel pun memutarbalikkan keadilan.
Tapi Yesaya menantikan hari ketika seorang raja baru dari garis keturunan Daud akan datang dan mengatasi kejahatan, tetapi dengan cara yang mengejutkan. Raja ini akan menjadi seorang hamba dan tidak hanya melayani tetapi juga menderita dan mati untuk kejahatan yang dilakukan oleh rakyatnya sendiri. Dan hidupnya akan diberikan sebagai korban persembahan. Ini adalah janji yang Yesus percaya dia genapi. Dialah Raja Israel yang menderita dan mati di kayu salib. Bahkan, Yesus sendiri menggunakan kata-kata Yesaya ketika dia mengatakan bahwa dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan kata tebusan itu mengacu pada korban penebusan dosa. Maka dari itu, di seluruh perjanjian baru, kita mendengar tentang bagaimana kematian Yesus adalah korban penebusan bagi kita, menutupi hutang manusia pada Allah karena ikut menjawab penyebab semua kejahatan dan kematian dalam dunia milik Allah. Tetapi penulis perjanjian baru juga berbicara tentang kematian Yesus sebagai pentahiran, sehingga kita mendengar tentang darah Yesus sebagai simbol hidupnya yang memiliki kemampuan untuk membasuh vandalisme yang disebabkan oleh kejahatan dalam diri kita dan di sekitar kita, sehingga sekarang kita bisa hidup damai dengan Allah. Jadi, itulah makna di balik kematian Yesus. Tapi, masih ada pesan lebih jauh dari kisah ini. Benar, perjanjian baru membuat pernyataan yang kuat bahwa kematian Yesus itu bukanlah akhirnya. Dia bangkit dari kematian. Dialah korban persembahan yang mematahkan kuasa kematian dan kejahatan, yang artinya dia terus hidup untuk menawarkan hidupnya kepada siapa saja yang akan menerimanya. Dialah korban yang sempurna yang selama ini disimbolkan oleh semua pengorbanan sebelumnya. Jadi, karena Yesus, orang Kristen mula-mula berhenti melakukan ritual pengorbanan hewan. Tetapi mereka diberi ritual yang baru. Ada 2 ritual yang Yesus ajarkan kepada para pengikutnya untuk dilakukan. Yang pertama adalah baptisan. Sama seperti Yesus telah mati, masuk ke dalam air ini menghubungkan kita secara pribadi kepada kematian Yesus. Dan dengan keluar dari air, kita bisa dikatakan hidup kembali dengan Yesus. Baptisan adalah ritual sakral yang menyatukan kisah kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Ritual kedua disebut perjamuan kudus Allah yang merupakan peringatan akan perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Dia menggunakan roti dan anggur untuk menggambarkan kematiannya yang akan tiba sebagai korban. Nah, sekarang para pengikut Yesus, mereka mengambil roti dan cawan secara rutin untuk mengingat dan untuk berpartisipasi dalam kuasa kematian Yesus dan dalam kehidupannya. Jadi, ritual-ritual ini mengingatkan kita akan kasih Allah dan mendorong kita untuk menjalani kehidupan dalam kasih dan anugerah. Tetapi semua ritual ini melakukan lebih daripada itu. Ritual-ritual itu menghubungkan kita kepada sumber kehidupan baru. Kuasa besar yang membawa Yesus kembali dari kematian adalah kuasa yang sama yang dapat mengatasi kejahatan dalam hidup kita sendiri dan mengubah kita menjadi orang-orang yang menjalani kehidupan penuh kasih dan kedamaian. Gimana? Adik-adik pasti sudah menonton video sebelumnya tadi kan? Yaitu mempersembahkan korban sebagai ibadah. Manusia yang telah melakukan kejahatan dan berdosa akan menimbulkan 2 kerusakan, yaitu hubungan antar sesama manusia dan hubungan dia bersama Tuhan. Menurut bangsa Israel, untuk menyingkirkan kejahatan dari manusia tanpa menghancurkan manusia itu sendiri, dapat melakukan pengorbanan hewan untuk menyucikan manusia kembali yang telah berdosa, yaitu hewan-hewannya itu seperti yang ada di Alkitab tadi, ternak, domba maupun sapi ataupun kambing, karena mereka menganggap bahwa Allah mengizinkan hewan sebagai ganti untuk penebusan untuk menutupi kematian seseorang. Bagi mereka, bagi bangsa Israel, darah hewan itu dapat menyucikan dan membersihkan semua kejahatan yang telah manusia berikan dan lakukan. Namun, menurut perjanjian baru yang tertulis pada Roma, pasal 12 ayat 1-3, mari kita baca bersama-sama. Dengan perikop persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Tuhan mengingatkan kita harus memberi persembahan yang baik untuk Tuhan dengan cara yang benar. Pertama, memberikan persembahan yang sesuai dengan kemampuan kita. Kedua, memberikan persembahan harus dengan usaha sendiri. Ketiga, memberikan persembahan yang baik seperti orang Israel yang memberikan hewan yang paling bagus untuk Tuhan. Itu artinya, kita juga harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara yang benar, karena Tuhan selalu baik kepada kita. Cara yang benar itu, contohnya anak yang baik itu adalah, misalkan kita melihat ada seseorang membutuhkan pertolongan kita di depan kita, kita dengan senang hati menolong orang tersebut tanpa ada berat hati sama sekali. Kayak kita langsung menolong mereka. Misalkan ada teman-teman kita membutuhkan pertolongan, kita dengan senang hati langsung menolong mereka. Itu adalah bentuk persembahan kepada Tuhan, mempersembahkan diri kita agar kita selalu berbuat baik dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan demikian kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Coba dipikir-pikir, adik-adik sudah ada di posisi itu atau belum? Kalau belum, kita sama-sama belajar untuk menjadi anak yang baik untuk Tuhan dan selalu bersyukur dan memberikan kasih untuk dunia ini. Untuk menutup firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih ya Bapak, Engkau telah memberikan kesempatan untuk Kak Indah dan adik-adik Kak Indah yang ada di rumah agar bisa beribadah kembali ya Bapak. Ya Bapak, semoga ya Bapak, apapun yang telah kami berikan atas hidup kami ini ya Bapak, tolong bantu kami ya Bapak agar kami bisa mengerti apa yang akan kami berikan pada dunia ya Bapak. Tolong tuntun kami dan tuntun adik-adik Indah ya Bapak, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik, bisa menjadi garam dan terang dunia, bisa menjadi berkat buat orang banyak ya Bapak. Tolong pakailah hidup kami ini ya Bapak, agar bisa menjadi berkat-berkat-Mu untuk semua orang. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik semua, tadi telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Semoga firman Tuhan tadi dapat menjadi penerang dan pelita bagi kita semua. Baiklah adik-adik semua, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita doakan persembahannya yang akan dipimpin oleh Kak Tosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, jika sebentar lagi Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ingin mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini agar berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Baiklah adik-adik semua, mari kita mengumpulkan persembahan. Kita akan satu buah pujian dengan judul Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita. Tapi hatiku, Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan pujian ini sekali lagi adik-adik semua. Berlimpah sukacita, Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Iya, baiklah adik-adik semua, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam doa penutup, kita akan satu buah pujian dengan judul Aku Anak Raja. Semua
penutup akan dipimpin oleh Katosa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami panjatkan puji syukur kami kepadamu. Jikalau tadi Tuhan Yesus kami sudah selesai melaksanakan ibadah kami, terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan Tuhan Yesus berkati juga hari-hari kami selanjutnya, aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Baiklah adik-adik semua, kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.